Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar saudara di hari Rabu ini? Saudara, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Satu hari lagi Tuhan percayakan kita boleh sama-sama menikmati firman-Nya, kita boleh sama-sama menikmati kebaikan Tuhan, kita boleh sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Saya akan meneruskan apa yang sedang kita pelajari dalam minggu ini. Kita sedang belajar tentang totally surrender, dari satu tema besar yaitu melatih. Bagaimana kita belajar untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Hari Senin kita belajar bahwa kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, karena bagi kita orang-orang yang dikasihinya, segala penderitaan kita tidak akan bukan terjadi supaya menghancurkan kita. Penderitaan terjadi bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Hari Selasa kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang melihat kehidupan kita dari awal sampai akhir. Tuhan mengetahui hari esok. Dia punya rencana yang baik bagi kita di hari esok. Oleh sebab itu, saudara, karena kita tidak tahu hari esok, kita perlu untuk melatih diri kita, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan meneruskan pembahasan kita. Saudara, di dalam ayat yang kita sedang pelajari, perikop yang kita pelajari dari Yohanes pasal yang ke-11, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang yang berjalan di siang hari, mereka tidak akan terantuk, sebab mereka memiliki terang dunia. Tetapi orang yang berjalan di malam hari, mereka akan terantuk, karena mereka tidak melihat, mereka tidak memiliki terang dunia. Yesus sedang berbicara tentang pribadinya sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah terang dan pelita buat langkah-langkah kehidupan kita. Yesus ingin mengajarkan buat kita, saudara, bahwa ada jaminan buat setiap kita, orang percaya yang hidup seturut dengan firman Allah. Orang yang melakukan firman Allah, ada jaminan bahwa setiap kita yang berjalan di siang hari, yang berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah, ada janji tuntunan dari Allah, ada janji perlindungan dari Tuhan. Saudara, kalau kita mau renungkan, banyak kali kerugian atau kegagalan kita terjadi sebenarnya karena kita melanggar atau kita hidup banyak sekali kompromi dengan dosa. Kita kompromi dengan kebenaran. Kita coba main-main dengan yang namanya kebenaran, sehingga akhirnya kita mengalami suatu hal yang merugikan kehidupan kita. Kita mengalami sesuatu yang akhirnya merugikan mungkin keluarga kita, merugikan perusahaan kita, merugikan pekerjaan kita. Tapi saudara, lihat orang-orang yang mungkin kelihatannya kurang begitu agresif. Mereka mungkin kelihatannya dalam tanda kutip, saudara, sering kali kita melihat orang yang kebanyakan orang berkata orang-orang yang nampaknya kurang bergaul, tapi mereka memelihara ketetapan-ketetapan Allah. Mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana mereka sepertinya diloloskan dari Tuhan. Mereka sepertinya berjalan di jalan yang tepat, sehingga setiap kali ada sesuatu yang terjadi, saudara, orang-orang yang tetap melakukan firman Tuhan, mereka bisa terlepas dan akhirnya mereka bisa melihat kemenangan. Saudara, itu semua terjadi karena ada janji firman Tuhan bahwa setiap orang yang berjalan di siang hari berbicara tentang terang Kristus. Ketika kita menjadikan firman Allah sebagai terang kehidupan kita, seperti waktu kita berjalan di tempat yang gelap, kita menyalakan senter, saudara, atau lighting, kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. Saudara, dunia ini adalah sesuatu yang gelap. Dunia ini adalah jalan yang gelap sekali, saudara, hari-hari ini. Tapi ketika kita menyalakan firman Allah sebagai pelita, kita akan berjalan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang berjalan di siang hari, yang melihat terang kehidupan, mereka tidak akan terantuk, karena ada tuntunan yang diberikan oleh Allah melalui firman-Nya. Siapa yang firman itu? Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kembali lagi, ada bagian yang perlu kita lakukan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Bagian kita adalah terus merenungkan firman. Bagian kita adalah terus membangun keintiman dengan firman Tuhan. Bagian Tuhan adalah
menyatakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dia memberikan pertumbuhan buat setiap kita. Kalau hari ini kita merasa kenapa kita gini-gini aja, mungkin saudara berpikir, Pak, kok kehidupan saya kok kayaknya membosankan. Coba cek apa yang saudara sudah lakukan. Mungkin kita stuck karena kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Mungkin kita stuck karena kita menganggap remeh pembacaan firman Tuhan. Mungkin kita stuck karena kita menganggap remeh yang namanya doa dan saat teduh. Dan kita berharap Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Saudara, kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara melalui renungan ini, berarti ini waktunya untuk saudara kembali membangun apa yang selama ini mungkin telah runtuh dalam kehidupan saudara. Kehidupan doa yang baik, pembacaan firman Tuhan yang rutin. Itu penting sekali secara pribadi, saudara, untuk kita bangun di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur buat janji-Mu buat kami, Tuhan. Sebab buat setiap kami yang hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman-Mu, yang berjalan beriringan dengan Engkau, kami tahu ada janji tuntunan dari Tuhan. Ada janji bahwa Tuhan menerangi langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan terantuk, ya Tuhan. Kami akan terus berjalan sebab kami tahu ada terang Kristus yang menyinari kehidupan kami. Sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu yang selalu nyata bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, berkat Tuhan buat setiap umat-Mu dimanapun berada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.